Finally, home sweet home again. Aku tuh paling seneng sebenarnya kalau di rumah aja itu, karena aku udah nyaman aku sama tempat tidurku, sama kasurku, sama gulingku. Itu tempat dimana aku bisa tidur paling nyenyak itu adalah di rumah. Dan sekarang aku di rumah ini sendirian aja, nggak ada orang tuaku, nggak ada anak-anakku, jadi rasanya merdeka banget, free. Karena kan kalau nggak ada anak-anakku diurus orang tuaku kan gitu. Jadi free, santai, gua mau ngapain terserah gue, nggak harus pusing mikirin makanannya anak-anak, nggak harus pusing nganterin les. Lagi libur ya, les bolanya itu besok masuk, tapi aku udah izin sama coachnya. Coachnya itu bener-bener ya, si bule itu. Masa Idul Fitri suruh masuk training? Emang dia nggak pernah nganggep hari raya orang lain. Dia tuh kalau Natal sama tahun baru aja di libur. Kalau galungan aja nggak libur sama dia itu. Tetap masuk, tahu nggak? Galungan tuh kan hari Rabu ya. Biasanya 3 hari libur. Selasa sama Kamisnya itu tetap masuk sama Ian tuh. Disuruh masuk. Dia nggak peduli. Apa namanya, Idul Fitri apalagi tetap masuk. Jadi kalau bolanya Arjuna itu hanya libur ketika Natal sama tahun baru aja, sama Sian diliburin 2 minggu. Tapi aku udah izin sih, nggak bisa masuk besok. Besok rencanakan ke Kintamani biar nggak kecapean. Oke, buat aku tuh di rumah adalah paling nyaman, tempat paling nyaman di rumahku tanpa orang tuaku. Kalau ada anak sih aku masih oke ya gitu. Kalau nggak ada anak, nggak ada orang tua tuh rasanya freedom banget. Kalau nggak tuh udah gini, ma makan apa, ma lapar gitu aja. Oh iya, aku mau komen ya, kan barusan beredar itu rekaman suaranya pejabat ya, yang katanya diperas sama ani-aninya gitu. Itu udah resiko lu ya. Udah resiko lu main wanita. Ini ya buat para cowok ya. Ya, apa sih yang lu cari dari wanita? Itu apanya sih? Kenikmatan kan? Entah kenikmatan apa, kenikmatan seks kan gitu. Namanya cewek tuh ya, mau dia ani-ani, mau dia orang baik-baik, mau dia istri sah, tetap butuh biaya, Pak. Namanya wanita itu ya butuh duit, ngerti ya? Kalau lu udah nggak doyan sama wanita, udah sama sesama aja gitu, beres. Tapi yang namanya kalau cinta itu pasti butuh pengorbanan, yaitu duit, fulus. Jangan merasa apa istilahnya, pemerasan. Oh no ya, udah resiko kamu. Gini loh Pak, ini buat semua laki-laki ya, dengerin nih. Apalagi yang punya jabatan nih, dengerin nih ya. Kamu udah punya jabatan, berarti kamu harus jaga nama baikmu. Tapi kalau kamu sudah berbuat dosa, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidupmu adalah akui anakmu ya. Entah kau mau menikahi ibunya atau tidak, akui saja anakmu ya. Kamu wajib menafkahi anakmu, tidak harus melalui ibunya, ngerti ya. Aku tuh banyak sekali punya kenalan ya divorce. Kebetulan bule ya. Namanya bule, walaupun sudah divorce, dia tanggung jawab ke anaknya, ngerti? Uangnya nggak melalui ibunya ya. Si bule itu gini, temennya Kirana, ibunya yang cerita, sekolahan pilih yang terbaik ya, internasional yang bagus, yang paling mahal. Bapaknya si bule langsung yang survei sekolahnya, bayar duitnya langsung ke sekolah, nggak lewat ibunya, ngerti? Itu caranya menafkahi anak ya.
Lu mau nikahin atau enggak itu bebas, ada banyak cara, tapi kamu harus tanggung jawab ke anakmu, ya. Entah gimana caranya supaya anak itu bisa hidup. Misalnya nih, kamu kasih anak itu rumah, ya kan? Rumah itu atas nama kamu, bisa ditempati oleh anakmu sama ibunya, kan boleh-boleh aja, ya. Terus apa? Ya, sekolah, lu bayarin itu, lu kamu udah nafkahi, ya. Kebutuhan-kebutuhan itu bisa, misalnya kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya makanan, atau misalnya pakaian, atau misalnya lain-lain kebutuhan anakmu. Nggak harus lewat ibunya, Pak. Bisa lewat orang kepercayaanmu. Ngerti? Ya, ada banyak cara kamu untuk tanggung jawab ke anakmu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu dan nama baikmu yang sudah kau coreng sendiri, itu caranya begitu. Kamu contoh Ariel, ya, Ariel. Dulu kan dia kena masalah yang sama, ya, si Ariel itu, ya, hamil, ya. Toh dinikahin sama Ariel kan, lu masa nggak bisa contoh, sama-sama dari Bandung kan, nggak bisa contoh itu si Ariel tuh. Tanggung jawab lo dia, menikahi, punya anak, tanggung jawab banget, ya. Itu bagus, top. Salut aku sama Ariel, walaupun dia pernah tersandung kasus pornografi, ya. Aku salut banget, tapi dia tanggung jawab ke anaknya. Dia menikahi dan tanggung jawab ke anaknya. Itu contoh, Pak. Contoh, ya. Ngerti? Ariel nggak tahu tuh sekolahnya apa, ya. Sedangkan Anda lo arsitek, ya, berpendidikan. Kalau Anda merasa sama sekali nggak pernah berhubungan badan, tinggal laporin aja dia ke pengadilan, ya. Laporkan atas pencemaran nama baik, beres. Itu tujuannya kamu membentuk tim hukum, ya. Tapi kalau kamu ternyata itu benar anakmu, kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri, Pak. Sekarang, ya, nggak ada sudah, ya. Aku kalau jadi istrinya, ya, kalau aku jadi istrinya, model laki kayak gitu nggak bisa tanggung jawab, aku tinggalin. Itu ibarat penyakit. Kalau istrinya tetap bertahan sama dia, istrinya ikut hancur. Ngerti? Nama baiknya ikut tercoreng, anaknya ikut tercoreng, ya. Jadi yang berbuat dosa itu kepala keluarganya, istri anaknya ikut tercoreng. Tapi kalau kayak model kayak Ahmad Dhani coba, mau tanggung jawab, kan oke sekarang hidupnya, gitu loh. Jadi kalau buat para lelaki ini ya, yang punya anak di luar nikah, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidupmu adalah tanggung jawab, ya. Itu pertama, menyelamatkan mukamu yang sudah tercoreng tuh, ya, tanggung jawab. Yang kedua apa? Itu karmanya baik ke kamu sendiri. Ngerti? Ya, kalau tanggung jawab itu ke karmanya kamu sendiri tuh baik. Gitu loh. Kamu udah berbuat dosa, ya tanggung jawab atas dosamu. Gak apa-apa. Itu no problem. Lebih terhormat daripada kamu menyangkal terus. Apalagi kalau gak mau disuruh tes DNA. Ya, itu urusanmu sama Tuhan loh. Jadi nggak usah sok-sokan bangun rumah ibadah, tuh nggak usah, ya. Orang itu nggak perlu terlihat terlalu religius kalau dalamnya busuk, ya. Mending keluarnya kelihatan busuk tapi dalamnya bagus, gitu kalau jadi orang, ya. Munafik, ya, munafik. Tapi memang rata-rata orang yang kelihatan tampilannya bagus tuh memang untuk menutupi keburukannya sih. Gitu, memang seperti itu, ya. Aku benci, sangat benci, makanya aku komen, ya. Pakai ngerilis rekaman suara. Itu kan yang ngerekam siapa aku nggak tahu, jelas-jelas itu suaranya. Itu ya benar, entah pakai AI atau enggak ya, gitu loh. Tapi kalau benar itu suaranya dia, ya, terus ada rekamannya. Buat apa? Mau ditunjukkan ke pengadilan kalau ada yang meras kamu gitu. Hah? Gitu caranya. Kamu tuh aduh, tolong otaknya diperbaiki. Tolong setidaknya Ariel tuh lebih pintar daripada kamu. Ahmad Dhani juga.
Otaknya tolong dipikirkan. Kenapa engkau tidak bisa memikir, tidak bisa menggunakan otakmu? Why? Ya, paling wise itu ketika kamu berbuat salah adalah tanggung jawab. That's it. Ya. Oke. Jangan lagi berbuat gemes kalau ngeliat ada orang yang bodoh itu. Pakai rekam segala. Jelas-jelas kamu menyebarkan obrolan itu ya sama aja bohong. Itu sama dengan kamu mengakui kesalahanmu. Ya, dari kata-katanya tuh loh. Berarti Bapak pernah kan teh celup? Pernah itu. Iya. Oke, udah clear masalahnya. Apanya yang clear? Kamu udah tak bilang, gak akan bisa membungkam keburukanmu. Kamu kasih dia duit misalnya ya, kamu merasa diperas, dikasih duit. Dia bilang, oh nanti sudah mau selesai masalahnya, bakal selesai selamanya. Yakin loh, ketika duitnya habis 2,5 miliar itu di tanganku habis dalam waktu 2 tahun loh Pak. 2,5 miliar itu di tanganku habis 2 tahun. 2 tahun kemudian dia nuntut lagi. Ya, jadi tanggung jawab, entah lu mau nikahin atau lu gak nikahin, terserah. Tapi tanggung jawab ke anak itu wajib hukumnya. Itu adalah kewajiban seorang orang tua ya. Kalau udah punya anak biologis, keturunannya, darah dagingnya, itu wajib dinafkahi. Ya, ini untuk mantanku juga ya, ingat ya. Tapi aku nggak nuntut sih, buat apa? Ya, nggak nuntut. Yang penting ingat tanggung jawab ke anak, gitu. Ya, oke, bye, thank you.